statement dulu. Jadi agile ini kan jadi sebuah buzzword yang luar biasa lah gitu kan yang dipakai. Kita coba lihat background-nya dulu ya, historinya. Jadi ini agile itu sebenarnya adalah antitesis dari dulu pendekatan yang sangat struktural, sifatnya kalau di software development disebutnya waterfall, jadi sequential. Harus ini dulu, baru ini dulu, baru ini dulu, baru ini dulu. Kenapa? Karena dulu pada saat merencanakan sesuatu, katakanlah merencanakan pengembangan produk atau sebuah bisnis, itu objektifnya harus sukses. Jadi mereka suka bilang first time right, begitu di launch harus benar. Karena memang dari dulu kan dinamika industri dan market itu tidak secepat sekarang. Jadi perubahan, jadi banyak yang bisa dikontrol, kontrol dari industri lah segala macam. Nah itu bisa dilakukan. Begitu masuk ke digital disruption atau revolusi digital, di mana perubahan yang terjadi itu didrive oleh consumer, ya, dan itu nggak bisa dikendalikan lagi gitu. Jadi banyak pemimpin perusahaan itu juga, kalau dulu kan disebutnya visioner, dia bisa melihat 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Sekarang ini udah sulit karena we don't know what's gonna happen in the next 1 year, gitu kan. Perubahannya itu bukan lagi didrive oleh sekelompok elit, tapi didrive oleh behavior dari masyarakat atau pengguna seluruh dunia ini, terutama pengguna digital. Jadi untuk itu supaya perusahaan-perusahaan atau institusi bisa bertahan, mereka harus adaptif terhadap perubahan itu. Nah untuk itu pola-pola pengembangan segala macam juga jadi berubah, gitu kan. Kita harus kita juga harus ngikutin, gitu kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tapi kita bisa mengiterasi, mengikuti perkembangan zaman. Jadi background-nya agile itu seperti itu sebenarnya. Ya. Kalau Pak Jo sendiri ngelihat DJI Silvius ini sebagai sebuah perusahaan atau organisasi tuh gimana Pak? Apakah udah kita emang udah dituntut untuk agile, dan seberapa urgensinya sih untuk kita supaya harus agile sih Pak? Ya. Kalau dituntut untuk agile, ya itu udah pasti, absolut ya. Kita ada di industri yang disruptif itu sendiri kan. Ya, jadi we have to be agile. Cuman gini, agile itu nggak bisa dilihat 0 sampai 1. Ada spektrumnya. Kita itu ada di spektrum mana, gitu kan. Bahwa kita sudah di spektrum agile, betul. Gitu. Tapi apakah kita di spektrum yang masih, kalau pelangi kan yang masih banyak putihnya atau banyak. Nah kita mau kemana gitu. Semakin tuntutannya adalah kita harus semakin agile terus menerus gitu. Jadi yes, kita sudah di organisasi yang agile dari sisi struktur organisasi. Saya udah melihat kita agile, kita tidak tradisional. Nah, tapi tentunya kita nggak bisa puas bahwa kita sudah agile, gitu kan. Karena agile itu sendiri ada 2 kan. Agile prosesnya ada 3. Agile people-nya, agile prosesnya, dan juga agile teknologinya. Nah kita itu mau di mana? Mungkin bisa di next slide-nya kan, biar kelihatan. Nah jadi saya coba kasih gambaran. Jadi ada 3 tuh. Kalau kita lihat, agile itu artinya apa sih? Gesit, lincah, geraknya harus cepat, ya kan? Senantiasa berubah, karena perubahan itu inevitable atau keniscayaan. Jadi kita harus bisa berubah mengikuti perkembangan tuntutan bisnis di luar yang menuntut kita untuk berubah. Tapi berubah itu sendiri bukan sekedar kita untuk berubah, gitu.
challenge-nya adalah bagaimana kita berubah, tapi kita juga masih pegang kendali. Nah itu kan yang menjadi tantangannya gitu, terus-menerus. Jadi menjadi agile itu sebenarnya capek sekali. Namanya harus lincah, gesit gitu kan. Ya. Dan harus ngontrol juga. At the same time kita harus bisa kontrol. Nah, makanya dibikinlah metodologi yang realistis gitu kan. Kalau dulu kan kita bikin plan itu panjang, harus besar misalnya. Nah, kalau sekarang dicop-cop jadi kecil-kecil. Nah, kalau di teknologi, di IT development disebutnya dibikin sprint aja kecil-kecil. Jadi yang dibikin sebuah user story, lalu dibikin scope-nya kecil, dalam 2 minggu kita bisa achieve ini. Nah, itu terus habis itu diiterasi lagi 2 minggu ke depan iterasi. Jadi nggak frustrasi gitu kan. Oh 2 minggu kita ada progres, 2 minggu lagi ada progres. Progresnya masih relevan gitu kan. Dan hasilnya itu bisa dites, gitu. Di-accept atau ditolak. Kalau ditolak kenapa? Terus kita bisa improve lagi. Jadi terus-menerus begitu. Itulah prinsip agile. Gitu. Nah, jadi kalau di situ kan ada 3 ya, saya gambarin. Yang kiri itu theoretical sekali. Saya suka bilangnya itu salah kaprah gitu kan. Jadi banyak beberapa perusahaan yang saya advise, saya bantu, mereka secara teori ya teknologinya sudah menggunakan misalnya software development atau collaboration yang udah mumpuni gitu secara teknologi. Prosesnya sudah didesain gitu. People-nya juga sudah di-train gitu ya untuk menjadi agile. Tapi nggak nyatu. Ya kan? Akhirnya jadi kayak theoretical, makanya saya bilang salah kaprah. Akhirnya secara organisasi nggak agile juga. Gitu kan. Ada salah satu startup yang saya bantu besar sekali, udah menggunakan semua itu, tapi jadi malah lambat gitu. Justru tidak agile sendiri. Gitu. Nah, yang kedua dan ketiga ini bedanya cuma apa? Ini udah menyatu. Nah, ada 2 pendekatannya. Agility-nya itu dipaksa melalui sistem. Jadi teknologi sama prosesnya itu sudah didesain harus agile. Jadi proses yang agile itu kan didesain nggak birokratis. Jadi setiap orang dikasih kejelasan limit of authority-nya, dia bisa musuhin apa. Lalu jadi kalau organisasinya itu kan dikasih empowerment gitu. Biasanya agile delivery itu paling kecil disebut squad. Jadi squad ini kumpulan 3-4 orang dari multifungsi, mereka bisa mutusin jalan aja gitu kan. Nah, udah bisa dipaksa. Nah, people-nya dipaksa di bawah sistem untuk menjalankan itu gitu. Nah, pendekatan kedua dibalik gitu kan. People sama prosesnya yang nah ini lebih kultural gitu kan. Sehingga artinya apa? Orang-orang itu sendiri yang mendesain prosesnya yang menurut mereka lebih agile. Lalu kemudian didesain lah teknologi apa yang kita pakai gitu. Jadi people over technology atau technology over people gitu kan. Itu yang membedakan. Dua-duanya sih sama aja, tapi yang paling ideal menurut saya yang adalah pendekatan budaya gitu, karena agile terutama kita bicaranya hari ini kan leadership ya. Leadership itu kan mental game kan. Mental kita udah agile belum gitu. Berarti kalau yang ketiga itu people-nya yang desain si teknologi. Desain the proses baru menentukan kita mau pakai teknologi apa, karena teknologi is just a tools kan. Ya. Tapi ada juga yang wah teknologinya udah didesain gitu dari top down gitu. Pokoknya kalian jalan gitu. Biasanya kalau misalkan teknologinya yang orang people-nya yang ngikutin teknologi itu gimana Pak? Lebih kaku apa? Ya tergantung gitu. Terbatas, kan teknologi itu kan apa ya? Kayak contohnya yang pakai iPhone sama Android itu kan preferensi kan. Kalau teknologinya yang ini misalnya aduh ya udah yang ternyata nggak suka iPhone tapi ternyata karena sudah didesain harus pakai iPhone ya udah deh gue telan aja gitu kan gitu. Mungkin jadi ke limit juga kali ya Pak. Betul. Jadi acceptance-nya itu mungkin nggak 100%. Ini pandangan saya ya.
tapi bisa juga. Gitu. Tapi kalau people dan prosesnya ya, kita biasanya mereka memilih teknologi-teknologi yang tepat guna. Gitu kan. Belum tentu yang canggih itu yang kita butuhkan, atau belum tentu yang paling mahal yang kita butuhkan. Jadi mereka bisa menentukannya berdasarkan yang paling kita butuh sekarang apa. Gitu. Terus nanti kalau ke depan ternyata udah nggak mumpuni, ya kita ganti aja. Kan. So, people-nya lebih empowered, lebih berdaya. Gitu. Lebih yang ngambil keputusan dan mengambil peran juga ya Pak ya? Betul. Jadi ada ownership-nya lebih tinggi di situ. Berarti Pak, kalau menurut Pak Jo sendiri, DJ Asia Bios tuh kan sebagai perusahaan yang kita tuh, industri kita tuh dinamis, terus kayak unpredictable juga kan Pak ya? Tapi sebenarnya untuk DJ ASEAN sendiri nih Pak, untuk para DJ ASEAN sendiri, itu tuh bisa jadi, apakah itu jadi tantangan yang besar atau malah itu bisa jadi keuntungan juga nih Pak untuk DJ ASEAN untuk asah skillnya atau bahkan nambah skill gitu. Kalau saya melihatnya lebih yang kedua ya. Jadi ini kan lagi-lagi apa ya? It's a mental ya. Kita itu mindsetnya seperti apa? Untuk orang-orang yang perfectionist, biasanya agility itu menakutkan. Ya, karena mereka terbiasa kan gitu. Terutama kalau kita dididik dari kecil, kan, wah harus baik, harus yang terbaik, nilainya harus ini, harus, wah pokoknya semua yang bagus-bagus kita harus. Nah biasanya orang-orang seperti ini mentalnya takut salah, ya kan? Karena begitu bikin salah, dia nggak dapat recognition, bahkan biasanya dapat hukuman, konsekuensi kan. Nah ini kan mindset. Jadi untuk orang-orang yang tidak terbiasa dengan experimental dan experimental learning ya, gitu kan. Terus udah terbiasa dengan harus semuanya diukur dengan nilai, itu mungkin ini sesuatu yang transformasi yang berat, tapi bisa, ya, bukan nggak bisa, gitu ya. Asal dilakukan secara kolektif, maksudnya rame-rame. Nah itu pendekatannya yang saya bilang budaya. Ya udah kalau salah nggak apa-apa, yuk kita benerin. Nah itu kan culture. It's hard, ya. Apalagi untuk yang output dari pendidikan, sistem pendidikan lama. Nilai adalah segalanya. Nah itu biasanya begitu. Jadi apa ya, self esteem-nya ditentukan oleh gue dapat nilai berapa, bukan gue bikin apa, terus gue gue bisa gue growth-nya seperti apa. Nah, sementara kalau di agile itu orang yang dilihat lebih ke progress. Ya. Jadi kalau orang, if you love perfection over progression, biasanya sulit. Sorry Pak, if you love perfection over lebih baik daripada progression, ya itu biasanya sulit menjadi agile. Karena gini, dia lebih bagus. Entar dulu deh, gue tunggu, belum sempurna. Tunggu. Sementara market tuh nggak bisa nunggu, ya kan. Nah sementara kalau yang agile progression kan, dia coba aja, dia tes, oke. Oh ternyata nggak disukai. Terus what do I need to do? Jadi responsnya bisa justru dapat belajar dari feedback kan. Nah kenapa orang-orang yang tadi saya bilang kan mindsetnya, kalau salah itu buat orang-orang perfectionist itu kan, waduh, gue jadi inilah jelek banget gitu. Nah itu ini mental dan budaya yang harus kita dapatkan. Nah, sekarang dengan secara umum ya di industri apapun, karena perubahan dari konsumen, perubahan dari industri, behavior orang itu kan maunya cepat. Nah, mau nggak mau orang harus pindah ke sini, ke agile. Nah, jadi yang di tengah-tengah itu yang biasanya gamang. Nah, itu yang harus kita. Jadi buat DJ Asian,
being in DG Asia yang kita dituntut harus agile, harusnya ini sebuah kesempatan menarik ya untuk pindah kuadran lah mentalnya ya. Karena requirement ke depan itu you have to be agile. Hanya saja nanti kita bahas berikutnya, to be agile juga bukan just for the sake of being agile kan. Gimana yang tadi saya bilang, you're agile tapi at the same time effective. Karena bayangin nih kalau kita se-agile itu terus kita kayak radikal bebas, yang penting cepat gesit gitu. Tapi kemudian kemana-mana gitu. Berat dulu juga ya. Berat dulu juga kan gitu. Ya, jadi how do we become agile at the same time kita juga bisa setidaknya mengendalikan. Makanya di job-jobnya kecil-kecil dalam sebuah sprint. Nggak usah panjang deh mikirnya. Kita mau sampai sini, how do we achieve it? Tepat waktu, tepat guna, segala macam kita achieve. Nggak usah perfect, tapi bisa kita benerin lagi di next iteration. Gitu. Bahkan jadi agile dan berani bikin salah, bahkan bisa nyiptain inovasi baru ya. Betul. Ya, kalau sekarang bahkan to the extreme ya, di beberapa perusahaan sudah menerapkan untuk memaksa budaya itu. Gitu kan. Mereka bikin campaign namanya love your mistakes. Gitu. You have to love your mistakes. Karena biasanya kan di opposite kan. Kalau kita salah kita umpetin, bahkan orang nggak berani ngaku, bahkan dia cari kambing hitam, gitu. Itu kan budaya-budaya yang lama. Jadi mungkin satu antitesis dari situ nih, inilah agile. Nyambung ke perfection over progression itu progression. Ya. Iya. Oke. Terus Pak, mungkin bisa sebelum ke next slide kali ya Pak. Kita pengen tahu nih Pak, mungkin dari challenge yang pernah Pak Jo alami sendiri nih, ada nggak sih Pak pengalaman yang berkesan gitu ketika mungkin Bapak juga bisa ceritain, Bapak tuh pastinya udah kemana-mana dan dengan peran yang berbeda-beda kan ya Pak ya. Mungkin bisa diceritain mungkin pertama kali Bapak dapat hal yang Bapak awalnya benar-benar waduh, gue nggak tahu banget, tapi dituntut untuk bisa. Boleh deh. Oke, mungkin yang paling berkesan dan impactful ya. Saya itu kan debut startup saya di tahun 2000. Saya berangkat dari sistem pendidikan, ya tahu lah ya kan, angkatan kolonial begini kan, yang perfection kan, nilai segala macam. Terus saya bekerja sebelum saya startup itu sebagai di korporasi yang sangat masih first time right juga. Artinya semua harus direncanakan dengan baik, bikin business case, bikin macam-macam planning. Nah itu tahun 2000 saya entah kenapa nekat, sangat believe banget I have to make this as my own startup, mobile banking BCA. Dari nol. Ya. Dari nol, dari idea sampai itu, tapi it's just like, wah ini ada piece of puzzles yang saya mesti satuin. Terus ya bayangin aja ya, kerjasama dengan waktu itu dengan telco-nya Excel, bank-nya BCA, dua-duanya industri yang established, yang sangat rigid pastilah. Nah, di situ yang memaksa saya startup waktu itu literally cuma berdua dengan co-founder ya, kita bikin dari idea, proses sampai segala macam, building blocks itu kita bikin ya, dalam 9 bulan sampai itu bisa diaccept oleh dua gajah besar ini ya, dan akhirnya bisa berjalan. Nah, itu yang membuat apa ya, mentalnya adalah I have to try, karena apa? Nggak ada reference kan waktu itu. Terus saya biasanya kan kalau di first time right, oke, benchmarknya apa? Ini satu lagi, kalau biasanya orang-orang yang ini dari questions that they ask gitu kan,
Do you have a benchmark? Gitu. Are you looking for benchmark? We're innovating here. Gitu. Ya, jadi biasanya orang-orang seperti itu nggak berani menginnovate gitu. Nah, waktu itu saya entah kenapa nekat aja, anak usia 30 tahun, saya ini begini, terus saya validate, masih basisnya semuanya dari thought process. Dari thinking process saja. Nggak ada contoh, nggak ada apa ya. Tapi saya bisa validate dengan knowledge saya dan experience sebelumnya, yang bahwa kalau ini bisa dilakukan security kita bisa pakai ini gitu. Jadi saya istilahnya di apa ya? Ya mengorkestrasi, dirangkai sendiri aja lah gitu, dari teori-teori dan experience yang lama yang sudah ada. Nah, itu memaksa cara berpikir agile dan memaksa memaksa mental untuk menerima ini mungkin gagal loh. Gitu. Okay. Ya kan? Ada beberapa hal yang misalnya bisnis modelnya nggak tepat atau operating modelnya nggak tepat. Ya sudah, let's fix it gitu. Wah, awalnya kan ketakutan sekali kalau gagal gimana, kalau ini gitu. Tapi dengan dilatih itu ya terbiasa akhirnya. Nah, itu yang membuat jadinya to the new next innovations, bikin startup baru segala macam itu jadi kayak ya udahlah ya gitu kan. Jadi mentalnya lebih siap. So the only way to change from perfectionist to agile itu ya you have to try it, make a mistakes gitu kan, and accept and embrace the mistakes gitu kan. Kalau lu salah bukan berarti lu bego gitu kan. Yeah. Kalau lu salah bukan berarti lu jadi orang gagal dan it's not the end of the world. Gitu. So itu makanya ini perjalanan mental. Pernah nggak sih Pak kayak ada di satu titik tuh kayak mungkin kan itu di 9 bulan itu kan Bapak udah trial and error lah ya. Yeah. Ada nggak Pak titik gimana kayak gue nyerah nih apa atau kayak nggak ada gitu. Ada. Cuman gini, pada saat ini bukan nyerah sih, mentok. Ya, mentok. Ya, biasanya mentok itu karena udah habis ide kan, itu gimana lagi ya. Biasanya saya tinggalin aja dulu, terus cari-cari orang ngobrol. Termasuk itu mentor saya tuh Rudiantara. Oh, gitu. Pak ngobrol gitu kan. Pak ini gini. Ya. Jadi always find somebody else karena you cannot rely on your own thinking skill. Itulah yang disebut one of the element of agility itu kan collaboration. Jadi trade-nya kita adalah you have to collaborate. Ya, nggak mungkin kan dari diri sendiri semuanya. Saya butuh insight orang. Gitu. Research orang lain gitu ya. Betul. Oke. Kalau untuk menurut Pak Jo sendiri, apa aja sih Pak yang dibutuhin untuk di ASEAN atau untuk mungkin perusahaan gitu ya, untuk menjadi agile gitu kayak entah itu syarat atau mungkin kayak apa ya Pak, how to-nya dari yang awalnya perfection over progression itu. Yang kita butuhin sebenarnya konsistensi satu yang tadi itu kan, it has to be culture itu kan adalah collective behavior. Jadi secara individu ya kita itu kalau melihat orang make mistakes ya biasa aja lah. Bahkan gimana gitu, talk about it. Ya, talk about mistakes. Bahkan kita bicara, gua kemarin salah nih bikin itu dan impact-nya begini. Lu ada ide nggak gimana gua koreksinya ya? Nah, itu akan membantu. Dan itu memang harus di-develop, di-expedite ya. Culture itu dari atas sampai bawah kita sesama. Jadi itu semuanya menjadi sebuah hal yang biasa. Ya, contohnya kemarin menurut saya it was good ya, pas kita migration ya kan Pak Hardi, kita udah yakin gitu kan bahwa ini nggak ada rollback gitu. But it happened. Tapi kan it doesn't kill us. What doesn't kill you just makes you stronger kan gitu. Ya kan.
Ya, it doesn't, dan I see it bukan berarti kemudian, wah lu gimana sih lu jelek, gitu. Enggak dong. So that's the culture yang menurut kita harus, biasanya it's okay, it's normal. Not all what we plan itu akan langsung jadi. Dan ya udah, as long as we know how to fix it. Terus, sekarang kita belajar dari yang kemarin, kita iterasi berikutnya, bukti kan di migration yang kedua, time yang kedua, it works. Ya. Dan sampai sekarang stabil. So that's one of the good example. So that's an agility, gitu ya. Culture yang biasa. Gitu. Terima aja gitu bahwa I made mistakes. Ini ternyata kemarin ini. Yang penting kan gitu, kita itu learnings dari semua, gitu. Dari semua kejadian yang kita lakukan. Mungkin itu bisa nyambung ke salah satu value kita juga, speak up ya Pak ya. Jadi komunikasinya sampai clear tuh harus banget, karena kalau enggak hal-hal yang jadi masalah nggak dikomunikasiin. Betul. Nah, karena biasanya yang terjadi, communication is one of the element of communication. Kita open. Komunikasi itu kan sebenarnya artikulasi dari thinking proses kita yang pastinya beda lah gitu kan. Mana bisa sih Anies ngerti semua apa yang di kepala saya. Saya harus verbalize itu supaya Anies bisa nangkap, at least kita mencapai sebuah kesamaan kan. Anies bisa ngerti apa yang saya maksud. Nah, dan as misalnya saya pada saat menyampaikan itu, I have to make sure bahwa Anies sudah paham. I cannot assume. Anies sudah paham dan gue jalanin ya gitu kan. Enggak gitu. Nah makanya to encourage Anies untuk memvalidasi atau memastikan lagi bahwa Pak saya belum ngerti gitu. Kalau saya jadi leader, my measure adalah kalau Anda anak-anak yang masih atau tim saya yang masih sungkan untuk nanya ke saya karena mereka belum ngerti, then I'm not a good leader. I'm not an agile leader. Yeah. Agile leader itu making sure, facilitating, making sure anak yang mau jalankan itu kan kita gitu. Anies harus di-empower in order to do that, because I'm not going to do it, you're going to do it, right? So I have to make sure bahwa Anies tahu apa yang dilakukan, apa impact yang akan dilakukan, which is itu lebih kompleks, lebih detail, which I cannot control you, so I have to empower you. Nah, jadi saya harus memfasilitasi Anies supaya Anies bisa with the acceptance kalau ternyata nanti Anies ada room of error, ya. Tapi selama kalau saya kan error itu selama tidak intentional, ya, dan tidak juga dilakukan berkali-kali dan juga violating your integrity. Misalnya, it's an integrity, itu kan values ya. Misalnya, dia melakukan kesalahan ini karena memang it's a bad intention, ada dia itu semuanya acceptable. Ya. Jadi, ya itu saya bilang, as a leader, we need to make sure bahwa our team itu comfortable. When they want to do it, they do it with confidence. Nah, tugas leadernya adalah menanamkan confidence itu, kan? Memberikan confidence itu kepada timnya. Gitu. Berarti itu indikatornya Pak Jo untuk atau misalkan kayak emang ya indikator untuk apakah gue udah agile atau belum adalah ketika tim gue open. One of the indicators. Kalau tim gue berani nggak sih men-challenge gue? Ya, tim gue berani nggak sih bilang Pak itu enggak, atau tim gue tahu yang paling bahaya kan itu yang disebut passive aggressiveness, karena ketakutan, takut nanti disalahkan atau takut salah gitu kan. Dia sebenarnya ngelihat ada problem nih di depan. Cuman waduh, problem itu ya udah diemin aja. That is so dangerous. Ya kan? Dia harus bisa speak up, ya Pak. Ini saya ngelihat ada ini bahaya loh. Nggak tahu ya ini bahaya atau enggak, but
perspektif atau my professional judgment kayaknya ngelihatnya ini agak bahaya gitu. It might give a negative impact. Nah, harus berani melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada tim yang masih belum berani melakukan itu, dan wah, gue berarti belum agile. Orangnya masih sungkan-sungkan ya. Orang belum berani speak up juga gitu. Sebelum ke next slide ya Pak, aku mau ingat lagi ke teman-teman di Jasian, kalau misalnya teman-teman di Jasian punya pertanyaan ke Pak Joseph, bisa langsung ketik di chat box aja ya teman-teman, nanti aku bacain dan dijawab sama Pak Jo. Mungkin bisa ke next slide kali ya Pak ya. Ya. Oke, nah, di sini ada apa nih Pak? Ya, jadi ini saya coba biar kita ngomongnya enak. Saya visual soalnya. Oh gitu. Jadi itu saya cari ilustrasinya. Manifestasi dari agile itu apa sih? Gitu. Kalau lihat di gambarnya kan kayak gambar anak TK ya. Kayak doodle gitu ya. That's exactly how it is. A bit of unstructured, tapi sebenarnya ada strukturnya juga. Ya, karena kalau yang terlalu structure itu biasanya jadi rigid ya. Jadi balik lagi ke waterfall. Jadi kalau lihat di situ manifestasinya organisasi yang agile itu ya satu, very welcome ya. Ada perubahan itu biasa gitu kan. Mungkin saya dulu I was thankful waktu saya my first professional development was in General Electric zamannya Jack Welch yang change is the culture of the organization. Bahkan perubahan organisasi itu bisa tiga bulan sekali. Ya, perubahan jabatan, which awalnya kan wah bikin kita kayak limbo gitu. Lama-lama baal dan yang penting how do I, jadi yang ditanamkan itu how do you contribute to any position in the value chain process-nya itu. Ya. Jadi change-nya jadi culture ya Pak, bukan challenge ya? Bukan challenge, karena change itu kan if it doesn't work this way, we have to try other way gitu kan. Namanya kita mau, contohnya gini, kita mau menghasilkan result yang berbeda, ya. Tapi kita mau menghasilkan result yang berbeda dengan proses yang masih sama. Hello, gitu kan? Nggak nyambung kan? So we change the process, or even we change the people. Misalnya, proses ini nggak nyambung nih sama people, nih baik kompetensi segala macam. Jadi orang ini harus bisa dipindahkan untuk dia lebih fit di mengendalikan proses yang berbeda. So change itu harus di-embrace. Dan perubahan-perubahan itu menjadi sebuah culture yang nggak apa-apa gitu. Bukan tantangan lagi. Bukan gitu tantangan ya? Gitu. Yang itu saya bilang, kita kan terbiasa di society gitu ya. Kita sangat attach sama atribut ya. Oh, gue pegang ini, gue pegang itu. Terus dulu saya ngalamin ya. Saya dari product manager, terus pindah jadi corporate account manager, pindah jadi Six Sigma black belt, belum black belt, green belt dulu, masih green belt. Terus sekarang di luar nanya, green belt apa lu main karate di sana? Dia bilang, ya nggak apa-apa, tapi saya happy di sana because I can contribute gitu, dan saya bisa measure my contribution to the business. Gitu. That's what's more fulfilling. Jadi kita itu harus bisa pada saat kita bekerja itu kan fulfillment-nya itu dapat kalau kita ngerasa I contribute to something, I can measure my contribution. Jadi gue bisa measure suksesnya gitu. Ya gitu. Apakah gue bisa ngukur dengan yang gue lakukan kenaikan sales jadi segini, dengan gue lakukan penurunan biaya jadi segini, efisiensi jadi segini. So everything that you can measure, you feel comfortable, you feel like gue udah contribute, you feel like you're self-fulfilled gitu kan.
Nah itu ada kepuasan lah. Nah itu satu itu. Terus ya tadi kita sih saya lihat kalau secara culture ya kita very very liquid ya. Kan teman-teman ini akrab ngomong gitu. Nah cuman hati-hati juga dengan itu. Apakah kita masih akrab di permukaan atau kita actually udah safe? Kita udah Anies udah merasa di safe haven belum pada saat Anies membuat merasa misalnya ngomong sama saya gitu kan, ada Pak, saya nggak comfortable deh dengan proses yang Bapak desain, because I think itu kalau kita sudah sampai di level itu, everyone can speak up in a way that something that yang dia merasa masih belum set, dia berani ngomongin dengan cara yang tentunya respectful ya, gitu kan. Tapi merasa aman gitu, nggak perlu takut gitu. Nanti kalau gue ngomong gue dimarahin nggak ya? Ntar gue jadi disentimenin gitu, ya kan? Nah itu kita berarti budaya-budaya itu masih harus kita. Jadi itu subtle biasanya, kita nggak bisa lihat tapi bisa kita rasain. So who can measure it? All of us. Kalau masih ada yang bisa begitu, kita harus punya channel untuk bilang, gue masih belum comfortable. Gitu. Nah, itu yang menurut saya harus kita ukur terus. Itu ada saya bikinin, saya coba summarize beberapa self-reflection questions lah ya, kalau kita mau menjadi agile leaders. Gitu. Yang pertama, do I work driven by a purpose? Ya, artinya when you come into BG Asia, you know the vision, nggak usah vision lah, the purpose of BG Asia. Itu pentingnya kemana aja lah. Mau kamu bergabung ke Google, mau learn the philosophy, karena setiap organisasi itu ada purpose-nya, ada filosofinya. Do you fit in? Ya kan? Do you subscribe the purpose itu? Kalau itu nyambung, saya ini nyambung banget nih sama my personal life purpose. Because through this gue bisa empower banyak orang gitu ya, misalnya gitu. Nah, itu akan jadi pasti kita itu perkataan yang paling utama gitu kan. Itu cikal bakal kita bisa punya leadership. Kayak saya, if I don't believe in saya ada perusahaan yang nawarin saya, kamu begini. Tapi I don't believe in the product philosophy, I don't believe in the purpose of nggak bisa gitu. Ya akhirnya tawarin itu. It's going to be very transactional. Ya kan? I cannot work with my heart di situ. I work with my brain di situ. Ya, jadi itu satu. Jadi in order to become agile, karena once kamu punya itu, self security-nya itu dapat. Ya. Nah, baru yang kedua kan, yang tadi saya sudah sebut gitu. Kita orang yang apa nih? Progression atau perfection? Nah, kalau saya lihat perfection itu nggak ada. Perfection itu milik Tuhan. Tapi progression itu kita membuat progress perbaikan itu. As long as we are better than yesterday, then to me I'm happy. Yeah. As long as we are better than last year, we should celebrate it. Jadi dari hari ke hari kita harus buat sebuah progression gitu. Ya. Karena bisa jadi measurement juga ya. Betul. Dan realistis. Gitu. Yeah. Karena kalau kita mencapai perfection, akhirnya gitu, yang wah, kita bicara di awal-awal, kita lupa eksekusi kan gitu. Ya, karena lebih penting kita eksekusi ini. Lalu do I embrace change over? Ada orang yang justru working against the change. Nah itu yang biasanya tuh di ekstrim. Karena dia nggak dia melawan sebisa mungkin, gue kayak defensif, jangan sampai ada perubahan. Nah itu udah something that
we have to identify kalau kita seperti itu, then probably kita harus cari pekerjaan atau perusahaan yang memang steady aja lah. Karena itu udah nggak fit the personality, personal trait-nya udah beda. Tapi mungkin kalau misalkan ada di perusahaan yang steady dan perubahan benar-benar menentang banget perubahan, dianya juga stay di situ aja nggak sih Pak ya? Iya, rata-rata begitu. Tapi ya biasanya sih begitu. Atau ya dia mau mempertahankan apa yang dia. Jadi gini, biasanya kan dia self-centric, mempertahankan kenyamanan, comfort zone, bukan melihat ke depan gitu kan. Karena dalam bisnis, dalam public service, dalam macam end of the day kan market yang menentukan. Kita ini adalah servant kan. We are the servant of the market. So if the market wants us to change, then we need to change. Gitu. Kalau kita tuh selalu kayak mempertahankan comfort zone tuh bahaya nggak? Bahaya lah. Gitu. Makanya agility itu there is no comfort zone. Makanya saya bilang tadi di awal, being agile can be very tiring. Yeah. So you need to find the way to enjoy the ride. Kayak naik roller coaster. Karena pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman gitu kan. Ya. Gitu. Pasti nggak nyaman gitu. Ya. Karena apa nggak nyaman? Kan masalah tidak biasa aja kan misalnya. Yes. Oh gue dikasih input, ini gue dinilai gitu kan. Misalnya kalau dalam prosesnya di Scrum, ini nggak bisa, hasil lu jelek, lu ganti gitu kan. Oh kalau dulu kan baper gitu. Kalau masih baperan ya udahlah gitu. Ya gitu. Nggak bisa baperan gitu. Ya. Don't take it too hard. Gitu. Ya. Jadi ya kita harus bisa. On the other hand kita juga harus bisa secara luas juga kasih tahu nggak bisa tanpa harus nyakitin orang kan. Ya. Nah, itu jadi kita harus embracing the change itu adalah jadi culture. Nah, terus itu yang kedua continuously self measure. Nah ini penting. Gitu. Jadi agile belum tentu efektif, ya kan? Gesit, lincah, tapi nggak terarah. Gitu. Nah supaya kita bisa terarah kan kita harus ngukur. Kayak misalnya nih. Wah saya pengen lari, makanya pakai jam-jam begini kan. Oh gue ada di kilometer berapa, gue nyampainya arahnya bener nggak? Gitu. Nah, we need to have a measurement. Ya. Jadi self measure itu penting. Oke, gue udah lakukan itu, gue udah progres, gue udah itu. Jadi terus dari situ kita bisa melihat, oh what I produce itu ternyata bisa berkontribusi terhadap end resultantnya dari semua. Kita ini kan bagian dari organisasi kan melakukan fungsi-fungsi. Resultantnya itu kan resultannya menjadi sebuah outcome yang bisa kita ukur. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jika prosesnya didesain sedemikian rupa, membuat semua bisa melihat dashboard dan melihat hasilnya, itu akan memuaskan. Nah, untuk itu perlu teknologinya juga. Kita mau pakai teknologi apa gitu kan supaya kita bisa lihat. Gitu. Lalu yang tadi saya bilang, do I feel safe calling out issues? Atau elephant in the room. Tahu istilah elephant in the room kan? Jadi itu yang semua juga tahu nih ada masalah gitu, tapi nggak ada yang berani ngomong gitu kan. itu that's the idiom ya kalau di orang Amerika kan, let's call the elephant in the room. Jadi mereka metaforanya di ruang meeting ada gajahnya segede itu gitu, bau gitu, tapi nggak ada yang berani ngomong, ada gajah gitu, nggak ada yang berani komplain kan gitu. So itu budaya-budaya yang harus dihilangin gitu. Hey, let's call it out. Let's call it out. Ini ada elephant in the room. How do we address this gitu kan. Nah, itu culture yang kita harus bangun. Untuk budaya
kita di Indonesia memang ini sedikit challenging karena kan kita sangat dilatih di keluarga, di tradisi ya, tidak boleh men-challenge authority orang tua yang lebih tua atau ya guru gitu. Udah grow up dengan itu. Iya. Nah, jadi kita harus bersama-sama nih bikin konsensus. Yuk kita ngomong aja. Nah, ini salah satu challenge. Lalu terakhir ini juga kita harus membuat simplicity. Jadi being agile itu kan nggak boleh rigid. Ya. Makanya proses-proses itu juga nggak boleh rigid. Gitu. Nah, dalam kasus Digi Asia ini memang sebuah challenge yang luar biasa gitu kan, karena kita menghadapi regulator yang memang rigid nature-nya. Nah, kita harus di mana nih? Kita harus men-challenge itu terus menerus. Jadi sampai kita nggak tahu batasnya sampai di mana. But menurut saya we cannot stop challenging it. Banyak sekali regulasi-regulasi yang menurut saya harus kita challenge terus menerus. Either supaya mereka akhirnya merubah atau sesuatu yang sebenarnya itu masih gray. Jadi itu based on interpretation. Karena kan banyak nih, wah itu nggak boleh secara aturan. Jadi kita harus punya legal analyst yang oke, secara regulasi aturan ini sebenarnya jelas. Tapi secara praktek, misalnya regulator kita maunya begini. Itu kan is it the institution opinion or the person's opinion? So kita harus membangun sebuah skill untuk keep on challenging that. Apalagi kita di industri yang sangat highly regulated. Karena kita sekarang mendisrupt itu. Nah, jadi keberanian itu harus kita bangun juga. Gitu. Tapi dengan cara-cara yang tetap compliant. Kita nggak mau melanggar hukum. Tapi kita mau challenging the rule. Karena antara hukum sama rule itu dua. Rule itu interpretasi dari orang. Yang biasanya siapa yang punya power, dia yang set the rule. Karena industrinya kan juga berubah terus gitu ya Pak. Jadi, how do we add kita merubah yang kompleks menjadi sebuah kita simplify. Because especially digital ini sangat abstrak, transaksinya itu nggak ada yang terlihat. Beda kan kalau kita manufacturing, bikin produknya, udah fisiknya ya ini kelihatan. Kalau ini proses-prosesnya aja semuanya abstrak. Nah, untuk itu yang saya bilang kita harus bisa berpikir algoritmik, membuat proses-proses yang abstrak itu kalau perlu kita visualkan supaya kita punya satu konsensus point of reference yang sama. Oh, dari sini ke sini, dari sini ke sini, karena it will give simplicity dalam kita berdiskusi. Kita refer to the same point of reference. Kadang-kadang kita diskusi segala macam, tapi point of reference-nya beda. Akhirnya diskusinya nggak nyambung gitu. Tabrakan ya Pak ya. Gitu. Jadi ini kita harus bisa mensimplify the super complex industry value chain ini. Nah, dengan cara simplicity-nya gimana ya? Kita harus membuat konsensus, bukan benar atau salah ya. Belum tentu yang kita bikin itu benar, karena belum ada standarnya gitu. As long as it makes sense, kita challenge, kita validate, dan kita sepakat, oke, kita pakai ini ya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kita jadi lebih agile tapi terarah, karena semuanya refer to the same point of reference. Akhirnya kita bisa, yuk kita kerjain, kita progressing. Terarah dan bisa dikontrol juga. Betul. Daripada agile sini, ada akhirnya jadi organisasi yang radikal bebas gitu. Ya. Nah, terakhir ini yang saya bilang. Nah, ini lebih ke personality trait lah ya. Kita itu jadi orang yang kita mentransfer positivity
atau mentransfer negativity. Ya, contohnya, oh we have issues yang kayak tadi, issues tapi nggak berani kita address karena kita akhirnya kita create rumors, speculation gitu. It's negativity. Ya, nggak ada gunanya gitu. Yang harus kita lakukan challenge aja gitu. Talk to the right person gitu. Atau to the person directly, regardless of the position. Nah ini, tapi mungkin ini yang saya bilang, I don't know, saya sangat dilatih untuk itu. Jadi I know how to challenge tanpa harus nyakitin orang. Mungkin itu yang harus kita latih juga, jadi bahwa it's okay to have a different opinion. It's okay to disagree, even with your boss. Mungkin itu skill yang harus dilatih juga ya Pak ya. Ya. Bisa Dilatih nggak bisa sendiri, kolektif. Karena kalau dilatih doang sendiri, nggak di-embrace sama lingkungannya, itu ya susah. Jadi itu jadi kan kita punya values kan, values agility, speak up gitu. Itu harusnya kita internalize dengan terstruktur lah gitu. Will be there. Oke, Pak Jo. Mas Dian, ada pertanyaan kah dari teman-teman di JSIAN nih, Pak Joseph? Oke. Dari Mas Jo juga nih. Oh, Jo. Mas Jo juga. Sama Lumban Gaul. Sama Lumban Gaul juga. Mas Jo nanya nih Pak, izin nanya Pak Jo, agile dan fragile, sesuatu yang berseberangan namun dekat. Bagaimana cara kita memastikan bisnis atau company kita beserta produknya agile, bukan fragile, atau di tengah-tengahnya, selain dari team talk tadi? Ya, nah makanya saya bilang tadi kan, agile itu kan adalah sebuah mental. Ya, mental kita berani gesit, berani lincah gitu. Tapi yang supaya kita dalam kendali, kita harus membuat sebuah fondasi. Ya. Kalau sekarang orang bilangnya sandbox. You know, ada yang paham nggak sih kenapa dibilang sandbox? Enggak. Suka ke playgroup nggak? Oh, sandbox. Yes. Main pasir. Main pasir. Kenapa sih dibikin pasir itu? Ya anak-anak kecil. Betul. Kan di kolam pasir. Kalau ini kita setting di 600.000, Bu. Jadi di kolam pasir itu anak-anak kecil itu boleh jatuh, boleh luka, tapi kita tahu lukanya di situ ya udahlah ya, paling luka-luka lecet bisa dikasih apa namanya. Jadi luka tapi nggak sampai membahayakan nyawa, nggak sampai fatal. So tadi Jonathan nanya fragile. Fragile itu ya kalau kita jatuh di pasir aja pecah, ya berarti something is wrong. Artinya kita nggak punya idenya, konsepnya sendiri nggak kuat. Ya kan, itu berarti kita harus relook lagi kan, bahwa di konsep, di idea itu sendiri udah fragile. Tapi kalau konsepnya udah kuat, fondasinya harus kita siapin. Itu yang saya bilang, kita punya safe haven yang kita bisa jatuh. Ya, makanya dibikin sandbox dulu, MVP gitu kan. Jadi baby steps kan. Anak-anak itu lari segala macam kan. Setelah dia udah bisa jalan segala macam, dia kan nggak main di sandbox lagi kan. Gitu. So that's what why it's called sandbox. Okay. Maksud kita idenya ini kita mau tes dulu kan, karena masih terlalu baby. Ya, let's put it on the sandbox, jalanin. Jatuh ya jatuh, luka ya luka gitu kan, tapi kita nggak sampai mati kan gitu. Lecet-lecet aja. Lecet-lecet nggak apa-apa lah, namanya juga anak-anak. Oke, mungkin terjawab. Sudah terjawab, Mas Jo juga. Oke, thanks Pak. Mbak Maya raise hand ya, Mas Dian. Iya Nis, aku raise hand, mau nanya sama Pak Jo boleh? Mbak Maya silakan. Sore Pak Jo, seru sekali dengar sharingnya sore ini. Tadi banyak poin yang menarik yang saya dapat ya Pak ya, khususnya mengenai agility ini, dan
ada juga agile leader gitu ya Pak ya. Nah, mungkin satu yang mau saya mungkin lebih bukan meyakinkan ya, lebih antara agile team, hubungan antara agile leader dengan agile team itu kan agility ini nggak cuma masalah tim atau nggak cuma masalah personal atau nggak cuma masalah leader ya Pak ya. Seberapa penting sih Pak sebenarnya agility dari leader itu akan berpengaruh ke timnya dia gitu Pak. Gitu. Seberapa besar gitu maksudnya. Satu itu. Kemudian bisa dikasih share nggak Pak contoh realnya gitu Pak untuk menjadikan agility yang efektif itu seperti apa sih Pak gitu. Karena tadi kan agile belum tentu efektif ternyata gitu. Nah, ini yang kita baru tahu Pak. Kirain tuh kalau orang udah agile itu udah efektif aja tuh Pak. Ternyata belum ya Pak ya. Nah, mungkin itu bisa dikasih contoh realnya gitu Pak. Gimana Pak di dalam pekerjaan sehari-hari mungkin yang agile tapi nggak efektif atau agile yang efektif itu seperti apa gitu Pak. Thank you Pak Jo. Oke, thank you Mai. Ya, pertanyaannya berat walaupun disampaikan dengan santai. Ya, satu tadi kan saya korelasi agility itu dari leadernya atau dari timnya. Nah, saya mau address dulu. Leader itu sendiri definisinya ya. Leader doesn't have to be the position of the leader. Leadership itu kan sebenarnya adalah sebuah another trait kan. Nah, makanya nggak semua orang biasanya bahkan dalam organisasi ini saya waktu itu ada trainingnya. Jadi dalam organisasi malah yang menentukan itu yang lebih powerful yang disebutnya informal leader. Oh, lebih powerful malah ya. Ya, karena lebih punya influence. People listen to them because out of charisma, respect, gitu kan. Ya, dan mereka kan orang itu mau bergerak jika orang percaya. Ya. Nah, official leader yang punya position leader itu belum tentu punya leadership. Ya. Tapi it's okay, that's reality. Biasanya menentukan, oh dia kenapa ditaruh di posisi itu, mungkin secara skill technical dia yang harus melihat itu. Jadi, nah ini saya bilang, jadi itu leader itu akan menentukan. Jadi, it will be ideal, ya kalau semuanya itu punya leadership. Ya. Nah, tapi memang yang harus kita latih karena yang position leader ini kan carrying the mission kan. Nah, yang itu harus dilatih juga punya standar gitu. Misalnya you have to be a facilitating leader, ya kan, inspiring leader yang membiarkan ini membangun culture ini gitu. Dan juga menerima bahwa probably gua nggak lebih influential daripada si informal leader. Dan how do I use that informal leader supaya bisa mengcascade my mission kan gitu. Jadi itu teknik-teknik yang harus dipelajari. Nah, jadi itu. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya kan belum tentu efektif gitu. Nah, ada contoh yang misalnya sangat agile, berubah gitu, bahkan terlalu agile. Jadi mereka benar-benar mengikuti perubahan pasar, gitu. Sehingga nggak punya arah juga gitu. Itu yang saya bilang kan tadi ini kayak kita harus menemukan balance antara controlling our destiny sama following the change, gitu kan. Jadi Jangan lincah doang. Ya, jangan lincah doang gitu. Tapi akhirnya kita lost, gitu kan. Kita harus juga bangun a strong ground kan. Strong ground, contohnya kayak kita sekarang. Kita mau kemana sih? DG Asia mau kemana? Where do you want? What do we want to be perceived? Yeah. What narrative we want to send out to the market? So when people see DG Asia, ya, lihatnya, mikirnya, oh kalau gua mau embedded finance as a service, I'll go to this company. Yeah, because they're the most complete mereka. Nah, itu kan yang harus kita jaga konsistensinya. Ya, jadi
yang tadi dibilang kita harus membangun sebuah koridor arah juga gitu. Nah, jadi agility kita itu kita guard di dalam koridor. Kalau enggak nanti kita jadi opportunistic. Oh, ada ini kita ambil, ada ini kita ambil. Nah, itu banyak yang terjadi gitu. Akhirnya ya mereka menjadi company-company yang sifatnya ya trading gitu kan. Kewalahan sendiri juga. Kewalahan sendiri. Berarti itu yang company yang terlalu mengikuti, istilahnya kayak palu ganda banget gitu kali ya Pak ya. Misalnya terlalu ngikutin apa mau customer, oke, kita usahain, tapi padahal belum tentu nih secara company kita bisa gitu, atau ini tidak efektif untuk perusahaan kita sebenarnya, tapi diiyain aja dulu gitu kali ya Pak ya. Betul. Jadi kita kan harus bisa memilih mana yang fit into our purpose. Tadi kan pertanyaan, know the purpose. Gitu. Kalau ini nggak relevan sama purpose kita, we have to dare to say no, to respectfully turn down the offer, gitu kan, turn down the opportunity. Nah itu yang saya bilang, kita harus bisa punya keberanian itulah. Itu Mai. Thank you Pak Jo. Tantangan kita di 2023 berarti ya Pak ya, secara company Pak. Thank you Pak Jo penjelasannya Pak. Thank you Mbak Maya. Pertanyaannya. Ya, mungkin ada teman-teman di JSN lagi yang mau nanya atau sudah cukup? Sudah cukup kali ya. Mungkin ada pernyataan penutup kali ya Pak dari Pak Jo untuk teman-teman di JSN yang lagi nonton. Ya, Oke. Kalau menurut saya ini we are privileged ya di DG Asia karena satu ya kita punya mainan ya untuk melakukan banyak perubahan yang belum terjadi. I've been involved in fintech sejak tahun 2000. Progresnya itu lambat sekali, progres perubahannya. Karena apa? Karena industrinya tadi sampai sekarang pun institusi segala macam itu tidak agile. Nah, kita at the brink of kita udah punya nih mainannya, puzzle-nya dengan lisensi yang kita miliki, dengan teknologi yang kita miliki, dengan vision dan purpose yang sudah di-set. Nah, let's use this to give impact. Let's be experimental sedikit, ya lebih berani untuk go to market karena demand-nya ada. Nah, tapi yang lebih menarik ya, yang membutuhkan kita itu mereka belum tentu tahu kalau mereka butuh kita. Yeah. Because they're in the window of they don't know what they don't know. Yeah. Jadi contohnya kita kan kenapa saya push narasinya we have to be an embeddable finance as a service. Begitu banyak aplikasi digital yang outreach-nya, consumer users-nya udah gede. But their challenge is always financial transaction gitu. Nggak seamless. Nah, can we imagine kalau kita bisa bilang, use this, use my API, stitch it on your apps, you will have a seamless user experience, dan mereka akan jadi network effect yang luar biasa buat kita. Karena kita go to marketnya kan adalah sebagai white label enabler. Kita kan nggak go to market dengan brand B2C, harus Cashflow Wallet. Kita nggak begitu, kita menjadi B2B fintech enabler yang bisa mengenable orang-orang yang butuh itu. Sayangnya mereka belum tentu paham mereka butuh. Nah makanya yang pendekatan yang kita lakukan adalah to educate them how to embed our services into their system. Terus kita educate mereka, kita empower mereka, let them do it themselves. Nah itu kita akan bisa mencapai
network effect yang eksponensial harusnya. Jadi you are privileged to be part of BJ Asia yang nggak ada kan yang lain yang punya sekomplit kita lah gitu kan. Lisensinya. Kalau yang lain misalnya ya ada, ya saya nggak sebut nama lah ya, mereka cuma payment gateway, but their narrative as if mereka punya kayak kita. Gitu kan. Ya kayak gitu. Nah, harusnya kita lebih powerful dari mereka. What we need to do is let's be aware, let's realize what we have, let's use it, let's dare to experiment, yeah. Let's dare to communicate bahwa kita punya ini. Let's be confident in telling them we have what you need. Itu aja. Mungkin teman-teman di JSIN yang di kantor boleh tepuk tangan. Pak Jo. Terima kasih banyak Pak Jo untuk sharing-sharingnya tentang agility, tentang pengalaman Pak Jo juga tadi. Mungkin teman-teman di JSIN boleh yang lagi join bisa buka webcamnya, kita foto bareng yuk teman-teman. Foto bareng. Iya, boleh dibuka teman-teman kameranya yang join di Zoom. Kita foto bareng Pak Jo. Oke. Ada yang mau dibuka lagi teman-teman di JSIN webcamnya? Ada yang belum touch up makeup? Izin gak ikut foto ya, nggak banyak. Oke, Mas Dian ini ya, aba-aba. Oke semuanya, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Jo untuk sharing-sharingnya. Aku juga Anis pamit untuk teman-teman. Selamat Hari Ibu ya, by the way. Oh iya. Dan Selamat Hari Perempuan. Selamat Hari Perempuan. Dan untuk teman-teman di JSIN, minggu ini juga yang bagi yang umat yang merayakan Selamat Hari Natal juga untuk Pak Jo ya, di hari Minggu nanti ya. Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman di JSIN. Sampai jumpa teman-teman. Thank you, Pak Jo. Siap. Oke. Mana? Oh. Iya. Biasanya ya, Pak. Oh iya, gini Pak.